Hai, aku dari kelompok satu akan membawakan materi tentang pasar persaingan sempurna. Apa sih itu pasar persaingan sempurna? Nah, pasar persaingan sempurna itu merupakan pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Nah, model ini telah digunakan sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramaikan keadaan ekonomi. Model ini telah dibahas sejak era Adam Smith dan dalam bukunya Wealth of Nation. Selanjutnya ada Edward dalam bukunya Mathematical Physics tahun 1881 merupakan orang pertama yang mencoba menentukan definisi persaingan sempurna secara sistematis dan jelas. Kemudian konsep persaingan sempurna ini mendapatkan definisi yang lengkap dalam buku tulis penulisan oleh Frank Knight 1921. Kadangkala, struktur pasar ini itu dibedakan antara istilah persaingan murni dengan sempurna. Murni adalah kurang sempurna ketimbang sempurna. Edward H. Chamberlain 1933 mendefinisikan persaingan murni sebagai persaingan yang bersih dari elemen-elemen monopolis. Syarat yang diperlukan untuk definisi hanyalah jumlah penjual yang banyak dan komoditas yang homogen atau standardized. Oke, pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri, di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang dianggap paling ideal, karena struktur pasar ini menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang paling optimal atau efisien. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak pembeli atau perusahaan di dalam pasar. Yang kedua, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga, namun harga di pasar ditentukan oleh instruksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Yang ketiga, ada penjual atau perusahaan dapat dengan mudah masuk ke dalam pasar apabila produsen ingin melakukan kegiatan di suatu industri dalam struktur pasar persaingan sempurna. Produsen dengan mudah melakukan kegiatan tersebut. Sebaiknya jika penjual atau perusahaan mengalami kerugian, maka ia dengan mudah meninggalkan industri tersebut. Yang keempat, ada setiap produsen atau perusahaan penjual menghasilkan barang yang sama atau homogen. Yang kelima, ada pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di dalam pasar. Dalam kenyataannya, bentuk pasar ini sangat sedikit dan tidak mudah menemukan dengan bentuk yang sesuai dengan ciri-cirinya. Maka, dalam analisis ekonomi dibentuk asumsi-asumsi suatu struktur pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama, terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah homogen. Yang ketiga, setiap produsen adalah pengambil harga atau price taker. Yang keempat, perusahaan-perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Yang kelima, memaksimalkan profit atau keuntungan. Yang keenam, tidak ada regulasi dari pemerintah. Untuk pasar-pasar persaingan sempurna atau perfect competition memperlakukan asumsi-asumsi tambahan, yaitu mobilitas faktor-faktor produksi sempurna atau bebas berpindah dari suatu perusahaan ke suatu perusahaan lain melalui mekanisme ekonomi. Yang kedua, pengetahuan sempurna atau perfect knowledge. Semua penjual dan pembeli diasumsikan mempunyai pengetahuan yang lengkap mengenai kondisi pasar. Karena kondisi dengan asumsi yang sempurna, di dalam struktur pasar persaingan sempurna akan selalu terwujud efisiensi. Efisiensi yang dikenal ada dua jenis, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Untuk efisiensi produktif akan mencapai ketika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Syarat yang kedua adalah industri secara keseluruhan harus memproduksi barang biaya rata-rata yang paling rendah, yaitu pada waktu kurva AC mencapai titik yang paling rendah. Apabila suatu industri mencapai keadaan tersebut, maka tingkat produksinya dikatakan mencapai tingkat efisiensi produksi yang paling optimal dan biaya produksi yang paling minimal.
Untuk efisiensi alokatif, alokasi sumber daya mencapai efisiensi yang maksimum apabila dipenuhi syarat berikut. Harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut. Biaya untuk setiap kegiatan ekonomi, produksi harus tetap dilakukan sehingga tercapai keadaan di mana harga sama dengan biaya marginal. Beberapa kebaikan dari pasar persaingan sempurna dibandingkan bentuk atau struktur pasar-pasar yang lain adalah persaingan sempurna memaksimumkan efisien pada struktur pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang perusahaan akan mendapatkan uang normal profit. Adanya kebebasan untuk memilih choice di dalam pasar yang bebas seperti terjadi pada struktur pasar persaingan sempurna, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis barang yang diproduksikan. Di samping memiliki kebaikan-kebaikan, pasar sempurna juga memiliki keburukan-keburukan, antara lain persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial dan juga membatasi pilihan konsumen. Juga biaya pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi serta distribusi pendapatan tidak terlalu rata. Meskipun pasar persaingan sempurna seringkali dijadikan acuan dalam teori ekonomi, dalam praktiknya sangat sulit menemukan pasar yang benar-benar memenuhi semua kriteria pasar persaingan sempurna. Ini karena banyak faktor yang mempengaruhi pasar, seperti ukuran perusahaan, diferensiasi produk, hambatan masuk pasar, dan informasi yang tidak sempurna. Nah, meskipun sulit untuk menemukan contoh yang sempurna, beberapa pasar di Jakarta mungkin dapat dianggap mendekati pasar persaingan sempurna. Antara lain, terdapat pasar-pasar tradisional seperti pasar Tanah Abang untuk menjual pakaian tertentu, seperti pasar Senen untuk menjual barang bekas, atau pasar-pasar tradisional lainnya yang menjual produk-produk yang relatif homogen dengan banyak penjual-penjual kecil. Lalu ada juga pengecer jalanan, penjual makanan atau minuman ringan di jalanan yang menjual produk yang serupa dengan harga yang relatif sama. Beberapa sektor pertanian, jika kita berbicara dalam skala yang lebih besar, pasar untuk komoditas pertanian tentu seperti beras atau jagung di tingkat petani mungkin dapat dianggap mendekati pasar persaingan sempurna. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal pasar persaingan sempurna. Contoh soalnya akan muncul di sebelah sini. Yang diketahui pada soal adalah P sama dengan 10, TC sama dengan Q kuadrat ditambah 5Q ditambah 4, dan yang ditanya adalah keuntungan maksimum yang bisa dicapai oleh produsen. Keuntungan maksimum bisa tercapai oleh produsen apabila MC sama dengan MR, di mana MC bisa kita dapatkan dari turunan pertama fungsi TC, tetapi di sini MR tidak diketahui dalam soal. Tapi dalam pasar persaingan sempurna, MR itu sama dengan P. Jadi fungsi atau persamaan MC sama dengan MR bisa kita ubah bentuknya menjadi P sama dengan MC untuk mencari keuntungan maksimum produsen. Bisa kita langsung substitusikan ke dalam persamaannya. Fungsi P-nya itu sebesar 10 sama dengan MC, kita dapatkan dari turunan TC yaitu 2Q ditambah 5. Kita pindahkan 5 ke ruas sebelah kiri, jadi 10 dikurang 5 sama dengan 2Q. Kita dapatkan di sini nilai Q-nya sama dengan 5/2 atau 2,5. 2,5 inilah kuantitas yang harus dicapai oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Terima kasih. Sekian dari kelompok kita yang telah membahas mengenai pasar persaingan sempurna. Semoga video ini bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain yang menontonnya. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa drop di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita. Dan see you on our next project. Bye-bye!